guru. Enggak, muatnya. Muat. Mantap yang penting. Cium tangan dong. Ya cium tangannya bapaknya. Bapaknya. Oke. Teman-teman semua, wartawan juga terima kasih banyak. Udah sering ketemu. Ya pokoknya terima kasih atas kejutan-kejutannya. Ya udah, baik gitu aja. Semoga rezekinya kita semua diperlancar dan dipermudah semudah bernafas. Amin. Oke, Kak Marcel bisa ceritain nggak selain surprise ulang tahun hari ini ada aktivitas apa sih? Ada aktivitas apa? Oh boleh. Benar. Mana? Ketemu. Sini. Bisa oh ya. Oh sini. Mundur lagi. Mic saya di mana ya? Belakang duduk. Depan duduk. Handphone duduk. Ya, handphone duduk. Cakep. Ya mohon maaf nggak nyampe. Di sini. Bang mau masih gua mic. Oke, siap. Hah? Siap. Hah? Mau masih gua mic. Iya tunggu dulu bang, kan gue lagi ini. Iya gitu ya. Ki, bentarnya Ki. Pegangin dulu bentar. Gue pendekin. Oke. Berarti kita kuat. Ada satu. Ki, Ki, Ki. Bisa minta tolong nggak? Gue mau ambil mic. Iya. Boleh saya ambilin? Biar ini ya. Gantian dong kita. Kenapa? Mana oh iya ada. Sorry ya bang, sorry. Eno sama siapa, Brun? Hah? Surat merah nih. Waduh. Mas Raja sama siapa lu? Enggak tahu. Lu mau ngomongin gua? Wah. Itu nih. Gila 7 tahun, Brun. Yap. Biar Marcel lagi. Di sini. Oke. Mana Bang? Mana? Oke, sekali lagi nih Bang. Selamat ulang tahun. Oh ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Aduh. Nah, alhamdulillah nih ya, hari ini kebetulan Juara Kreatif kita bikin konten namanya Bujuk Buneng. Nah, kebetulan hari ini sebagai bintang tamunya adalah pesulap atau Bang Marcel. Nah, kedepannya sih ya, semoga ya Bang ya, kita bisa berkolaborasi. Oke. Sebagai entertain juga, saya juga pengen jadi pesulap Bang, boleh ya? Boleh ini di santet galon atau gimana? Nyampe kayaknya santet nih. Kayaknya perasaan nyaman banget dah, sama pesulap merah. Ya, soalnya dibikinnya aman. Iya. Jadi beberapa kali kita berperan jadi pacaran terus ya? Iya, ini kedua kali. Ini kedua kalinya loh. Oh, jadi main sitcom bareng apa gimana? Iya, kebetulan kita ada sitcom namanya di Juara Kreatif namanya Bujuk. Ini kan dari pesulap terus tiba-tiba Iya. dapat Atau apa ya? Enggak, ini udah kedua kali ya actingnya. pengarip. Karena yang pertama kan yang kemarin yang di video klip ya. Di video klip bareng sama sebareng juara juga. Iya, emang kita doang ya Iya, kayaknya temennya kita ya? doang. Iya sih. lagi. Iya, ketemu lagi. Terus gimana? Rasanya Iya. ikut acting gitu. Kalau untuk sekarang ini ya udah terbiasa sih. Nah, kemarin tuh yang pas pertama kali yang masih agak-agak baru kaget gitu. Karena kan biasanya jujur-jujuran kan. Kali ini harus berbohong gitu kan. Ya jadi ngerasain juga jadi gimana rasanya jadi perdukunan gitu kan. Iya. Berarti emang kita cuma bohongan apa enggak? Bener nggak sih? Apa? Bener. Ya di dunia Oke. actingnya iya. Oh. Berparangan sebagai pacaran. Ini ntar Bini saya Oh iya. lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia gitu sih. Nyangka nggak tadi dapat kejutan dari para sahabat? Oh enggak sih. Karena memang saya pribadi sih nggak terlalu ketika ulang tahun ya nggak terlalu mengharap bagaimana sih gitu karena kurang suka juga pertama ketika ulang tahun karena Aduh, ini suka gak? apa Di-citin kayak gini suka gak? Ya, kenapa sih? Makasih. Tuh, dia lagi bikin baper. Karena ada tahu tapi kemarin ini. Iya. Ya, ini kan emang harus gitu. Oh gitu. Tempo. Umbel ya, umbel. Iya, umbel. Ya jadi sebenarnya kalau setiap ulang tahun tuh bagi saya tuh berkurangnya umur itu tanda bahwa saya semakin dekat dengan
menjadi kenangan. Karena mau bagaimanapun hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Berarti udah makin deket nih, berarti saya harus lebih gas lagi edukasinya. Semua hal yang saya ketahui harus di-share lagi lebih kenceng gitu. Tadi sempat bilang terakhir ulang tahun 17 tahun. Enggak, maksud itu emang bercandaan saya aja. Saya nggak mau nambah umur lagi setelah 17 tahun. Jadi kalau ditanya orang, umur lu berapa? 17 tahun. Sampai sekarang saya jawabnya gitu. 17 tahun. Kelihatan sih memang. Emang Kelihatan 42-nya. mirip-mirip kan sama Keila kan masih seumuran kan? Seumuran. Iya. Sumur emaknya ya. Tapi berkah nggak sih dengan usia yang saat ini 27. lu makin Naik, dikenal. Ya, memang udah takdirnya mungkin. Kalau bagi saya sih keterkenalan ini atau tanggung jawab yang baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya kayak dikasih tanggung jawab untuk nge-share edukasi lebih banyak lagi sih. Gitu. walaupun banyak pro kontranya ya. Ya semua orang juga pro kontranya banyak. Dulu saya jadi ojek online juga pro kontranya banyak. Jadi semua bidang juga pro kontra ada. Oh, pernah jadi ojek online ya? Iya 3 tahun. Sama dong saya juga. Sama. Ojek apa? Ojek online juga sama. Ketemu ya? Enggak. Nah, Bapak di Pondringin mana nih? Saya sekitaran Pamulang aja. Bang. Sama juga. Iya, sama. Iya benar. Jangan kita pernah ketemu tapi Iya. nggak kenal. Dekat RT Husin nggak? RT Husin. Bu Teti tahu? Bu Teti. Oh, tahu. Iya, itu kadang-kadang bukan. Iya. Sejak apa? Enggak. Dia main Emil, Bu Teti bilang. Enggak, kadang-kadang kalau pas jadi ojek online ya, yang bikin kesel banget bang, iya nggak? Iya, benar. Share pengalaman ya. Kita lagi capek-capeknya berangkat pagi, pulang malam ngantuk Betul, buat ngejar betul. bonus ya. Benar, benar. Nah, itu ada aja tuh konsumen yang, Bu, jemput di mana ya gitu. Ikutin match aja mas, gitu kan. Rumahnya yang mana kan kita perlu tahu detailnya. Dibalas nih. Samping rumah Bu Teti yang anaknya 2. Bu Teti siapa ya? Saya kenal juga enggak. Itu kayak kesel banget. Orang ini seolah-olah kita tuh orang sekitar Bener, situ. bener. Padahal kan kita kemana-mana tuh, tergantung ada orderan. Ada yang kayak gitu tuh. Anda yang bilang deket rumah Bu Teti, apa kabar sekarang? Bang, tapi ada sesuatu yang belum tercapai tuh dari usia 27. Mungkin pernah ingin sesuatu dulu tapi belum tercapai. Nah, kalau saya pribadi sih gini, dalam hidup saya nggak terlalu mau nuntut pengen punya ini, pengen punya itu dan sebagainya. Karena prinsip hidup saya kayak gini. Analoginya ya, ada 2 kuda nih. Analogi saya ada 2 kuda. Jadi yang satu nih, kuda yang pertama ketika diajakin balapan menang terus. Kuda yang kedua kalah terus. Nah, kuda yang menang terus ini tiba-tiba didatangin nih sama pengusaha. Terus pemiliknya dibilang gini, ini kudanya boleh nggak saya beli 1 miliar? Karena kan menang terus. Wajar dong. Wajar. Terus tiba-tiba pemilik kuda yang kedua nih, karena kalah terus. Wah, kok kuda itu kan teman gue nih bisa dibeli 1 miliar. Gue juga pengen dibeli 1 miliar nih. Ya kan? Gue jual juga kuda gue. Nih, bos, saya mau jual 1 miliar juga. Kan kalah terus nih. Ini nggak masuk akal. Lo orang lu kalah terus kudanya 1 miliar buat apaan nih? Terlalu mahal gitu. Akhirnya orang kedua ini nggak putus semangat. Dia akhirnya masangin kudanya ini dengan kacamata kuda yang dari emas. Ada yang terbuat dari emas, terus tatakan pelananya juga dari emas, banyak hiasan-hiasan, intinya hiasannya lebih dari 1 miliar. Terus akhirnya si pemilik kudanya nawarin lagi ke pengusahanya, nih bos, saya udah hias, ini total hiasannya saya hargain 1 miliar, mau nggak? Oke, beli. Tapi ketika hiasannya dilepas, dia jadi nggak berharga. Kita banyak banget di masa sekarang ini aja yang banyak keburukan berusaha ditutupin dengan barang-barang mewah. Saya pribadi nih kayak semua yang saya pakai ya mungkin kecuali jas ya. Jas yang memang tuntutan kerja kan, mau nggak mau harus beli yang agak mahal. Nah, kalau untuk yang lain-lain sehari-hari ya biasa-biasa aja, karena bagi saya tuh pakaian atau apa yang saya pakai nggak penting, nggak harus mahal dan sebagainya. Karena saya lebih meningkatin kualitas diri. Tapi dulu pernah punya cita-cita loh, pengen jadi apa? Cita-cita pertama kali cita-cita Itu saya apa namanya? iya. Pak Tarno jadi apa? Cita-cita pertama saya tuh pengennya jadi Spider-Man. Pas SD ya. Oh iya, Iya, pengen jadi Spider-Man. Sumpah waktu itu. Emang kelihatan sih ya kayaknya. Iya. Bukan kayak laba-laba. Geret ya gitu. Iya, Spider-Man. Dari- Nah, tapi boleh minta tolong. ternyata pas menuju SMP saya baru nyadar gitu. Ternyata Spider-Man bohongan. Wah, saya dibohongin ternyata nih, gitu. Nah, saya mikir apa dong keahlian yang dimiliki hanya sedikit orang gitu. Kenalan dengan dunia magic. Saya mikir dunia magic nih bisa
apanya Ya, ya? ini dia Semangat maksudnya. hidupnya ya? Orangnya. Semangat hidupnya ya. Karirnya. Iya, iya. Asal ada perbedaan juga sih dari lo merayakan ulang tahun lo yang dulu sama yang sekarang lo udah sukses. Gue nggak pernah merayakan. Nah, gue nggak pernah merasa udah sukses. Gue tetap merasa gue yang seperti dulu ojek online. Gue masih nggak di warteg sampai sekarang. Masih suka makan di warteg karena dulu pas ojek online tuh kalau kita ojek online pagi siang sore malam kan Pagi siang sore malam. makan di jalanan. Iya betul. Iya. Sampai lupa minum. Iya. Itu karena ngejar poin ya. Ngajar poin. Belum ya. Iya betul. Ketika sudah dapat poin sampai 30 zaman itu. Ah, iya, Oh, 30. itu kayaknya langsung nggak terasa capek ya kan? Nggak capek. Nah itu dia. Bayar semua. Sampai sekarang pun hidup saya masih merasakan hal yang seperti itu kok. Jadi nggak gimana-gimana dan merayakan ulang tahun saya juga tipikal orang yang bukan termasuk orang yang merayakan ulang tahun. Jadi ya sama aja. Saya pribadinya sama aja, cuma beda kesibukan dan pekerjaannya aja. Nah, Marcel, apa sih yang membuat lo kan biasanya orang-orang kalau udah terkenal gitu terus udah dapat penghasilan agak lebih besar gitu, dia bahkan gaya hidupnya juga bakal berubah dan apa yang membuat lo nggak berubah gitu kayak? Ya seperti yang prinsip saya tadi ceritakan yang analogikan, saya saya tidak berusaha untuk dihormati. Yang saya lakukan adalah berusaha menghormati orang lain. Jadi nggak peduli kalau saya pribadi ya, saya tuh nggak berusaha untuk gitu, kayak dihormati, disukai, dikagumi dan sebagainya. Saya justru malah berusaha mengagumi, menghormati. Masalah dia menghormati balik atau enggak terserah lu deh gitu. Yang penting urusan gue adalah gue tahu keahlian lo apa, gue hormati keahlian lo, gue belajar dari keahlian lo tersebut. Makanya kalau dibilang teman sharing saya ya, setiap orang yang baru ketemu saya itu semua teman sharing saya semuanya. Oke. Kak, tapi sedikit dong Kak, ulang tahun istrimu ngasih apa? Ada surprise kecil Kak dari keluarga atau gimana? Itu, kalau dari istri sih, kita jangan ketemu nih karena Senin sampai Minggu full di Jakarta. Saya sempetin pulang tuh paling seminggu sekali, 2 kali gitu. Seminggu sekali terus langsung balik lagi ke sini gitu. Bandung Jadi, ya? Hah? Bandung ya? Iya, Bandung betul. Cuma ya memang belum belum sempat ketemu lagi. Ini juga belum sempat kontek-kontekan hari ini. Karena tadi berangkat pagi sampai sekarang belum sempat memegang HP. Kak, ini Mas Marcel ini kan sering acting sama cewek, dapat peran pasangan terus, istrinya cemburu nggak sih? Atau mungkin sudah dapat persetujuan dari istri mungkin untuk rekan kerja perempuan? Ya, saya sebagai seorang istri ya. Enggak. Maaf. Enggak. Salah. Kalau untuk di dunia kerja sih istri udah biasa banget kayak pembuktian. Yang waktu itu saya pembuktian pelet sampai saya hipnotis orang wanita sampai pangku-pangkuan ke saya gitu kan. Iya, ada tuh. Yang sekarang viral tuh dibilangnya peselo merah cabul. Padahal wanitanya pengen lagi. Iya, nggak percaya coba call. Kalau nggak percaya. Kita nomor handphonenya Pak. Aduh. Kalau sama lu nggak mau lagi bang? Nggak mau lagi ya? Iya. Nah itu kan. Sama Mbak Kalau Bella untuk- pernah cemburu juga kan? Ini Enggak. udah acting beberapa kali. Enggak. Kalau misalkan di dunia kerja sih udah paham profesionalitas aja. Cuma kalau misalkan dia justru khawatir sama cewek-cewek yang di TikTok itu loh, yang kalau komentar tuh suka ganjennya parah banget gitu. Nah dia khawatir lebih ke sana. Kalau di dunia profesionalitas enggak. Kalau dirimu Mbak gimana? Ini kan orang yang sering kerja bareng nih, berangkat kerja, mungkin pernah cemburu sama istrinya Mas Marcel nih. Itu yang saya takutin nanti istri gimana nanti saya laporan cuma kerja Profesional aja sih. Iya. Enggak gimana juga ya. Semuanya demi hiburan doang. Tapi ada batasnya nggak sih Kak dari istri? Maksudnya lu nggak boleh begini, lu nggak boleh gini, itu dari istri sendiri. Oh ya, ya kalau kayak kontak-kontakan intens gitu atau jalan bareng nggak boleh. Jelas. Kalau jalan bareng boleh, wah bersyukur banget saya. Tapi harus menjaga hati istri juga kan, karena mau bagaimanapun dari susah ya. Istri Tadinya kan istri saya itu kan admin saya pada saat nge-host. Oh. Iya, saya kan dapat kontrak host di salah satu aplikasi. Istri saya itu admin saya gitu, paling aktif. Terus saya tarik lah jadi admin pribadi. Nah, Itu perjuangan mendapatkan istri. Enggak ya, karena sama-sama udah deket, sama-sama udah masuk, sama-sama saling deket di dunia kerja. Gitu. nah menjaga hati lu sendiri gimana nih?
Cara menjaga hasil kan banyak nih kan lo dikelilingin cewek-cewek cantik, iya banyak nih lo menjaga hati lo dan jauh. Apa yang perlu kan hati gue di dalam nih. Gimana apa yang perlu dijaga? Masa bisa diambil enggak? Kalau saya pribadi dulu tuh sebelum nikah udah nakal duluan. Jadi tahu lah dunia nakal-nakal bagaimana. Jadi udah kalau kesininya sih ya profesionalitas kerja aja sih. Jadi udah nggak, yang bahaya kan yang nakalnya telat. Sayangnya saya belajar nakal-nakalan tuh semenjak SMK itu. Makanya saya pernah bilang kan, pada saat SMK bahkan saya pengen dikeluarin sama sekolah nih. Tapi saya yakin nggak bakal dikeluarin pada saat itu. Karena saya sering telat, karena sekolah tahu saya sering pacaran pas SMK. Jadi dulu kamu nih sekolah pacaran terus gitu. Kalau telat sekali lagi dikeluarin. Nah, saya mikir nggak mungkin dikeluarin. Orang yang ngewakilin sekolah itu aja ketika ada event di sekolah lain, itu saya. Jadi kalau saya dikeluarin, lu mau nyari talent dari mana lagi? Jadi dari SMK tuh saya dikenalnya, kalau SMP saya dikenalnya Ustadz. Kalau SMK itu dikenalnya tukang nidurin anak orang. Hipnotis. Iya, nidurin anak orang kan, hipnotis kan. Iya, jadi kalau mewakilin sekolah di event lain, saya tuh selalu nidurin anak orang tuh di sekolah-sekolah itu 5 orang maju ke panggung tidurin. Tapi pernah minder sama cewek dulu katanya teknik sekolah gitu. Gimana sih? Oh, bukan minder, itu pas SMP kan saya belajar agama terlalu dalam. Saya nggak terlalu nggak nakal-nakalan tuh. Terus nggak ngerti gimana cara deketin cewek gitu. Dulu gimana cara ngobrol yang baik ke wanita dulu nggak ngerti. Terus juga ekonomi nggak ada, jadi kurang pede. Akhirnya nggak ke psikolog, tapi saya belajar teknik percintaan pas SMK itu. Teknik-teknik percintaan, kayak misalkan cara ngajak dating tanpa penolakan. Ada, kan kalau pria nih ngajak dating wanita nih 50-50 kan. Ada teknik-teknik bagaimana caranya ngajak dating, wanitanya nggak bisa nolak. Contohin feel ini ya. Contohin praktekin. Wah, ntar dipraktekin nih. Nanti banyak yang nakal. Tapi yang apa ini bisa dipraktekin untuk pria-pria. Sayangnya gini loh, banyak wanita itu pengennya dikejar sama pria. Tapi yang perlu diketahui wanita, yang ngejar wanita itu adalah pria-pria nakal doang. Sedangkan pria baik kebanyakan nggak pede. Ketika wanitanya kurang ngerespon, nggak pede dia buat ngedeketin lebih jauh. Nah caranya. Nah, pria-pria baik perlu tahu nih teknik-teknik percintaan biar terlihat nakal agar dapat wanita juga. Kayak misalkan teknik, ya saya bocorin lah teknik phone game itu ya. Teknik phone game cara ngajak dating tanpa penolakan. Misalnya ke Kayla nih, pas teleponan ya. Halo Kayla gitu. Halo. Ya, ini singkat cerita ya, kita udah ngobrol-ngobrol. By the way Kayla, kalau lagi waktu kosong, kamu lebih suka makan, nonton atau jalan-jalan? Jalan-jalan ke sini. Oh, jalan-jalan kemana tuh Kayla? Kayak menjelajahi tempat-tempat baru gitu loh. Oh, jalan. Oh, kamu suka kayak mana? Pantai sama gunung lebih baik? Pantai. Oh, pantai ya. Kamu Iya. suka air gitu ya? Iya, suka. Kebetulan aku juga suka loh. Serius? Pantai. Iya benar. Aku tahu loh. Kamu pernah ke Pulau Tidung nggak? Tidak. Iya. Di Pulau Tidung itu airnya bersih banget, putih banget. Kamu harus nyobain sih. Kapan-kapan deh. Kalau misalkan kita lagi santai sama-sama kosong, aku ajak kamu deh sama ibu kamu sekalian nanti. Boleh? Serius nih? Iya seriusan. Gimana? Oke. Boleh ya? Jadi wanita akan merasakan dia melakukan hal yang dia sukai bareng sama kita tapi gitu. Kalau misalkan kita bilang, by the way kalau kamu libur, aku mau ngajak kamu dating dong. Dia kan kayak, wah mau ngapain ini dia ngajak lo dating? Mau ngapain? Iya. Tapi kalau dengan metafora kayak gitu, dia merasa saya melakukan hal yang saya suka tapi sama dia. Oke. Gitu deh. Jadi nggak akan menolak karena itu hal yang dia suka. Gitu. Sama-sama suka lah ya. Iya. Kalau kesini, kalau ngerayu kesini. Oh iya. Bapak dari tadi lu sengaja capek nih. Enggak, emang capek pegangin. Jadi gimana? Ada tampaknya itu loh. Lu gini dulu. Ya orang camping mungkin. Ya bikin janji panjang. Nah, Bang kalau sehat bang. Ya pokoknya bang di apa namanya di sitkom Bujuk Buneng ini alhamdulillahnya kita bersama dengan baik ya bang ya. Dari Iya. kemarin apa sih Cuma namanya? bahkan kalau di scene yang ini nggak terlalu parah ya. Kalau yang video klip kemarin kita sampai ada. Jangan dibocorin Oh, iya. dong. Aduh. Jangan Iya. surprise. Iya. Pokoknya kalau yang ini mah ya
masih standar lah, cuma kayak pacaran aja gitu, seolah-olah saya pacarnya. Kalau di video klip kemarin nanti nonton aja. Kalau makin parah tuh diserbu. Iya. Mas Brun, Iya, nanti Mas Brun, diserbunya gitu. penonton nanyain IG-nya, bisa sebutin nama-nama IG-nya? Nama IG siapa? Iya. Masing-masing. Masing-masing. Oh, iya, masing-masing. Karena penonton pada nanyain ya. Kayla. IG aku Keila Rimeka, RIMEICHAA. Ya kalau Instagram saya atau medsos nih banyak banget kan. Instagram saya tuh bermunculan tuh yang palsu ya kan. Ya yang aslinya tuh yang @marcel MARCEL RADHIVAL 1 Nah di situ nanti ada videonya, ada link. Kalau kamu klik linknya itu adalah daftar medsos official saya. Selain itu palsu semua. Jadi di situ ada Twitter dan sebagainya juga. Saya juga mau promo. Nggak punya, nggak punya. Saya juga mau promo nih. Ada. Ada punya. 2 juta followers alhamdulillah. Wih, asik. Sekarang tinggal 1.800. Ampol ya. Jadi tolong di follow juga. Followersnya IG-nya tuh Mas Bruno Indo. Oh iya, Kita udah centang oren ya alhamdulillah. Iya, itu Bikin sendiri ya. Iya. Pokoknya Emang ini fashionnya pakai jas hujan. emang gitu ya? selalu begini. Oh, iya. Lebih menyegarkan sih. Oke. Itu laporan ya. Ya kan kalau pesawat merah kan begini terus. Boleh kan kok begini terus. Oh iya, Oh iya guys, tapi jangan lupa buat follow juga Instagram Juara Kreatif. Juara Kreatif. Iya, betul. Karena ketika kita kolaborasi kita ada di Juara Kreatif Iya. tersebut. First time aku ketemu juga dari Juara Kreatif. Iya, betul. Iya, benar. Subscribe. WhatsApp apa sih yang membuat Subscribe juga channelnya. menerima sitkom? Kenapa mungkin kan orang ke film atau yang lain? Iya. Akhirnya menerima sitkom ini apa? Bukan, saya untuk saat ini kayak masih terus belajar karena saya nggak pernah mau merasa matang. Karena ketika kita merasa matang atau merasa sudah besar dan nolak sana sini, merasa sudah besar, nggak ada jalan lain selain jadi busuk. Nah maka dari itu saya nggak pernah mau merasa matang terus. Jadi ketika ada tawaran baru jadi apa, saya mau belajar, saya mau melakukan kesalahan baru. Kebanyakan orang nggak berani ngelakuin kesalahan, tapi saya justru mencari kesalahan baru. Ketika saya udah nggak melakukan kesalahan di satu bidang, saya akan mencari kesalahan baru di bidang lain. Untuk saya belajar terus, karena nggak ada jalan lain selain kita belajar dari kesalahan. Bisa belajar dari kesalahan orang juga, sharing, atau kita melakukan kesalahan sendiri sampai tingkat kesalahannya habis. Bisa nggak sih ngomongnya jangan begitu? Ketika Anda ya, motivasi ya kan? Enggak. Suaranya ujung gitu. Enggak dong. Saya yang natural. Ini ciri khasnya Oh, ciri dia, khas. Pak. Iya. Tapi Sel, ketika lu bongkar itu kesalahan-kesalahan orang, akhirnya berdampak dari ya, permasalahan baru gitu. Yang Lu nya dihujat. Manggilnya bisa ngebongkar rahasia orang gitu. Oh, bukan ngebongkar rahasia orang. Saya nggak pernah ngebongkar rahasia Keila, nggak pernah ngebongkar rahasia Mas Bruno kan. Ya kan kayak Mas Bruno sering bawa headset ke kamar mandi kan saya nggak pernah bongkar ya. Iya, saya tahu kan. Ngapain ya? Perawang. Dia kan nggak pernah bongkar ke rahasia orang. Jadi yang saya bongkar kan rahasia perdukunan. Nah, kalau misalkan saya di-head sama perdukunan ya nggak apa-apa, karena polisi pun di-head sama maling, rampok kok, gitu kan. Jadi ya selama kita ada di pihak yang bagi saya pihak yang benar ya udah cukup. Karena tujuan saya melakukan ini ya biar Allah Azza wa Jalla atau Tuhan saya bisa tahu saya dari pihak mana gitu. Tapi kan buntutnya ke jalur hukum nih. Menanggapinya gimana? Kan sudah tahu pasti. Jalur hukum. Ya udah proses aja. Semangat. Ya kan mereka nggak punya pekerjaan mungkin kan. Jadi ngelaporin itu adalah kerjaan mereka. Ya udahlah. Selamat. Teman-temannya ikut nggak sih di hukum? Enggak. Tapi reaksi keluarga khususnya istri. Reaksi keluarga. Khususnya mungkin istri. nanti saya buat video reaction kali ya. Boleh. Iya, reaksi keluarga kan. Video reaction nanti ketika dukun-dukun ngomong kayak gitu, ketawa-ketawa gitu kan. Ya, kalau reaksi keluarga nggak gimana-gimana. Ya netral aja selama saya bisa nopang hidup keluarga, karena kan saya penopang hidup keluarga nih. Orang tua, adik, istri, ya semua itu saya biayai dan semua hidupnya selama masih bisa dibiayai mereka nggak gimana-gimana. Oke. Keluarga pernah dihujat itu gimana? Enggak, saya nggak pernah bawa keluarga makanya kan ke entertain. Bahkan diri pribadi saya tadinya saya nggak mau bawa ke entertain. Jadi ini pribadi yang lain. Ya Marcel Radifal Selam Merah Indonesia ini yang saya biarkan untuk dikomentari. Hidup pribadi saya nggak biarkan. Sosmed orang tua, sosmed istri. Orang tua nggak main sosmed.
istri main sosmed dia, kok blow up kan kemarin ke media kan. Ya di blow up sama media ya nggak masalah sih. Tadinya istri juga nggak mau saya up ke media karena saya khawatir nanti dapat hujatan dan sebagainya kalau kurang kuat mental, makanya saya keep gitu, saya privasiin, tapi ternyata ke up juga, makanya saya mulai kasih masukan nih, kalau ada netizen gini biarin aja, kalau ada fans gini biarin aja. Belum sih, masih terus saya inilah diemin lah, kayak baru masuk ke dunia ini kan. Ada protes nggak sih Bang Master dari keluarga sama istri itu? Protes? Iya, kan intensitas Bang Master sama keluarga kan. Paling dari istri sih, sekarang ini ya jadi bang sohib gitu. Jarang pulang. Tapi kan duit ada terus kan. Tapi kedepannya duit sih, ada terus ya. Iya, kedepannya sih ya ada rencana besar lah. Jadi kemungkinan pun saya total pindah ke Jakarta nantinya. Oh. Tapi ya lihat kedepannya aja nanti. Berarti akan boyong semua keluarga yang di Bandung. Iya kemungkinan sih kayak gitu. Kemungkinan ya. Ini masih rencana karena ada rencana besar ke depannya. Boyong ya, bukan bopong ya. Ada suatu orang gitu ya. Kalau untuk protes paling khawatir aja ketika mau pembuktian. Kalau saya kan gitu kan. Saya merasa nggak pernah nyawa itu nggak pernah bisa dipertaruhkan bagi saya kan. Jadi ketika mau pembuktian ya udah pembuktian aja. Hasilnya kayak gimana, resikonya gimana ya nanti. Tapi ada suatu saat dan ada suatu titik nanti kira-kira lo bakal bawa istri lo ke publik. Enggak. Maksudnya ke publik gitu, ke publik. Bagus lu kerja. Ke publik ada kayak gitu nggak sih? Ada kemungkinan. Kalau untuk saat ini sih enggak sih. Karena saya khawatir itu mentalnya kuat nggak. Karena kan banyak orang gini loh, ujian itu bikin tinggi hati atau sombong ketika kita nggak kuat-kuat, ejekan itu bikin down. Nah di entertain ini nggak boleh kita terpengaruh dengan hal lain, entah itu ujian ataupun ejekan. Jadi benar-benar netral dan sadar diri aja sama diri sendiri. Nah saya khawatir istri saya nggak kuat terhadap hal tersebut. Ngerinya dapat banyak pujian nanti tinggi hati, dapat banyak penghinaan atau ejekan berarti ngedown gitu. Apalagi ejekan dini, jangan sampai. Ejekan dini aja pokoknya. Apa sih? Saya aja yang tahu ejekan dini. Oke. Mungkin kalau yang tua tahu ejekan. Ngerti banget. Terakhir, Kak, udah bosen belum terakhir? Lo ngurusin parah Persatuan Gabut Indonesia tuh lo bosen gak sih? Dia nyebutnya gabut soalnya. Saya menyebutnya memang Persatuan Gabut Indonesia. Ya bagi saya sih, saya nggak pernah ngurusin, sumpah dah. Jadi ya dia mungkin kayak gitu kan biar diundang-undang banyak podcast kan. Ya udah biarkan jadi rezeki untuk dia. Saya pribadi gini, saya punya prinsip gini, ketika teman-teman artis saya, teman-teman seleb saya, teman-teman netizen ada yang mereka nggak bisa bongkar, baru saya nanti yang turun tangan. Tapi selama mereka masih bisa bongkar, biarkan mereka, teman-teman artis, seleb, dan netizen ini jadikan komedi. Kan selama ini masih bisa dijadikan komedi sama mereka. Ketika ada sebuah ilmu yang nggak bisa mereka jelaskan, baru nanti saya turun tangan. Gitu. Kalau untuk saat ini saya nggak pernah melatih mereka. Kapan rencana mau ketemu Udin? Nggak tahu, dia nggak pernah mau ketemu saya. Dia datang ke Jakarta. Ya diundang sama itu TV. Pas saya telepon nggak diangkat. Saya telepon berkali-kali tuh, nggak diangkat ini. Pas dia ke Jakarta. Tapi giliran saya, kan banyak teman-teman artis yang minta nomornya Mas Udin ke saya juga. Saya kasih ke teman-teman artis, dibales. Kan kampret banget ya. Saya nelpon, waduh salah apa sih? Padahal kan pengennya ya klarifikasi doang loh, ayo Mas Udin gitu, jangan dijadiin drama gitu. Oh tenang. Oke. Gak ada harapan di usia ke-27. Doa dan harapan ya semoga teman-teman wartawan semua rezekinya dipermudah semudah. Amin. Terus juga semua orang yang pernah melihat saya, pernah ketemu atau pernah kenal juga rezekinya semakin dipermudah semudah bernapas. Amin. Semakin banyak keberuntungan yang hadir dalam hidup. Amin. Dan semakin banyak juga kebahagiaan yang
muncul dalam hidup. Amin. Biasanya teriak amin kenceng, ininya berkatnya banyak ini. Iya. Berkat. Berkah, Pak. Kalau berkat nasi, berkah. Biasa banget nih. Iya. Marbotnya marah. Nah, sekarang dari Bang Bruno dong, saya ulang tahun nih. Ya, ucapan. Iya, ucapannya. Ya, makasih Bang. Udah. Lama banget. Sensi ya. Sahabat nih. Jadi Ya kira yuk. Betul. Tapi percaya. Bang di sini viewersnya turun, di sini naik bang. jangan terlalu ngomong begini. Bapak kan nyari sinyal. Saya masih hidup, Pak. Bapaknya gimana? Saya sebetulnya kenalan dengan Mas Bruno, Mas Marcel kebetulan belum lama ya Mas ya. Tapi serasa kita sudah berteman atau bersahabat udah lama. Iya, betul. Mas Marcel juga orang yang terbuka. Enggak sih, saya nggak pernah buka-buka. Nggak pernah saya buka-bukaan dulu. Suwe depan. Ntar diteliti nih gua. Tahu sendiri persatuan gabut ini. Muter-muternya jangan. Coba langsung pelak gitu. Udah. Sesi udah. Bapak bisa diem dari tadi. Durasinya soalnya cuma sedikit. Makanya sih saya sebagai sahabat, sebagai teman ya, walaupun kita belum kenalan ya Mas ya. Iya. Tapi kita bersama dengan baik. Iya. Alhamdulillah. Mas Kuswar Merah, Mas Marcel juga nggak sombong orangnya. Iya. Kadang-kadang sih. Iya. Yang dia nggak sombong sama sih. Emang di ojek online jadi nggak ada sombong-sombong. Ya kalau sombong dah lu buka ojek online dulunya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga tidak ada pertikaian. Semoga teman-teman netizen juga tahu bahwa ini saudara konten. Betul nggak sih? Iya, betul. Iya. Tidak ada ingin meninggikan atau memojokkan satu pihak karena semuanya kita bersama-sama. Iya, betul. Wih. Keren. Kita ngapalin di 2 hari yang lalu. Di record Bang, saya lupa tadi. Lagi. Oke. Omongan yang tadi. Nggak direkod katanya. Kalau suruh ngulang spontanitas Pak nggak ngerti lagi udah. Buat ulang tahun yang kalau saya foto nih 17 atau 7? 17. Versi saya penting dong. Buat ulang tahun yang 17 tahun ini. Ya, semoga makin sehat selalu. Amin. Makin sukses ke depannya. Selesai pertikaiannya. Belum selesai enggak? Iya. Oh, udah lanjutin terus. Mereka kayaknya pengen lanjut terus biar dapat panggung terus kan. Iya, tapi kalau saya pribadi ya nggak meladeni mereka. Mbak Dini orang-orang waras ya. Iya, meladeni Kayla aja. Aduh, ya gimana ntar nggak bisa tidur di malam. Waduh. Ya, semoga makin langgeng ya rumah tangganya. Amin. Udah punya anak belum Kak? Belum. Semoga dikaruniai anak. Oke. Dan ingat nih soal profesional ya. Iya. Oke. Oke.